Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diary Horror Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor pendakian gunung yang dialami oleh 5 orang. Dan kejadian ini terjadi di Gunung Lawu. Nah, buat teman-teman sekalian yang ingin mendengarkan cerita ini sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke cerita horornya. Nah, buat teman-teman, kali ini yang akan saya bawakan adalah cerita horor. Ya, benar. Liburan semester telah tiba. Tahun lalu aku bersama teman-teman sepakat untuk mendaki salah satu gunung di Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu, dengan ketinggian 3265 mdpl. Gunung ini memiliki beberapa jalur pendakian. Aku mendaki bersama 5 temanku, sebut saja namanya Nia, Dimas, Angga, dan Septi. Kita start pukul jam 10 malam setelah semua perlengkapan dicek dan sudah siap. Dan kita pun semuanya melakukan registrasi dan berdoa sebelum melakukan pendakian. Lumayan sepi pendakian pada saat itu, mungkin karena malam. Suhu semakin malam semakin dingin, membuat nafas terengah-engah. Sesekali aku dan teman-temanku beristirahat. Di saat aku istirahat di salah satu pohon besar, di sini aku mulai merasakan banyak mata yang mengawasi. Aku cuma diam dan berdoa semoga gak ada apa-apa. Di sini Nia mulai bertingkah aneh. Dia mulai mual-mual. Padahal waktu berangkat, dia sama sekali gak sakit dan dalam kondisi fit. 15 menit kami istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 1. Disertai hujan gerimis, suasana tambah mencekam. Dan perjalanan ini ditempuh kurang lebih 1,5 jam. Akhirnya sampai di pos 1, kita istirahat. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku dingin banget, udah gak kuat, kata Nia. Suhu emang semakin dingin, ditambah hujan gak berhenti-henti. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari kayu bakar. Semoga ada kayu yang bisa dibakar, ucapku. Karena yang aku takutkan, Nia ini bisa terkena hipotermia. Aku mencari kayu bakar seorang diri. Karena aku bagi tugas dengan yang lain. Ada yang mendirikan tenda, masak air, dan menemani Nia agar tetap sadar. Aku berjalan cukup lama karena hujan membuat kayu di sekitar basah. Dan gak ada satu orang pun yang saya temui. Dan tiba-tiba, "Duk, arep neng ndi? Nak, mau kemana?" Tiba-tiba, ada kakek tua yang menepuk bahuku. Dan saya pun menyahut, "Niki mbah, kulo ajengi pados kayu bakar, rencang kulo ajengi hipo." Dalam artian bahasa Indonesia, "Ini mbah, saya lagi cari kayu bakar, teman saya mau terkena hipo." Sejujurnya aku bingung, ini kakek tua asalnya dari mana? Padahal gak ada satupun orang yang aku temui tadi. "Yowes, ayo mampir neng gubukku. Aku ketoke duwe kayu garing le." Dalam artian bahasa Indonesia, "Ya udah, ayo mampir ke gubuk saya dulu. Aku kayaknya punya kayu bakar," kata si kakek. "Saestu mbah, jenengan daleme pundi?" "Beneran mbah, sampean rumahnya di mana?" tanyaku. "Jero kono le, di dalam sana le," sambil menunjuk ke arah semak belukar. Dan aku pun masih berpikiran positif karena ya di Lawu beberapa pos ada warungnya. Siapa tahu mbah ngajak aku ke warung atau emang dia tinggal di warungnya. Aku lihat kakinya napak jadi aman-aman saja ya. Dan gak sampai 10 menit aku sampai di gubuk tua dengan lampu teplok di depannya. Baru kali ini aku ke Lawu ada rumah, batinku dalam hati. Serius, baru kali ini lihat rumah kayu. Benar-benar gak pernah lihat. Atau emang simbahnya ini bangun di sini sudah lama. "Mbok, iki ono bocah njaluk kayu, kancane masuk angin." "Mbok, ini ada anak minta kayu, temannya ada yang masuk angin," ujarnya. Keluarlah nenek tua itu berbalut kebaya dan jarik ala zaman dulu. Beliau mempersilahkan aku masuk dalam rumahnya. Ya biasa aja seperti rumah zaman dulu. "Kulo nembe tepang teng mriki wonten griya, mbah. Saya baru sadar di sini ada rumah," ujarku. "Yo, gak kabeh wong iso ndelok." "Iya,
emang gak orang semuanya bisa melihat. Dan aku masih berasumsi, mungkin rumah ini harus masuk semak, jadi pada gak tahu kalau ada rumah. Kemudian aku dibuatin minum dan singkong bakar. Ini le, diombe, awakmu kesel toh. Wes kae kayune ben dicepakne mbah. Ini diminum dulu, kamu capek kan? Biar kayunya disiapin mbah, ujar nenek tua tersebut. Matur suwun mbah, makasih mbah. Aku langsung meminum kopi dan memakan singkong itu. Mbah, empun tak pendit nggih kayunya. Mbah, udah saya ambil ya kayunya, ujarku. Iyo le, ayo tak terne ning pos, mengko ben ndak kesasar. Iya, ayo tak antar ke pos biar nggak kesasar, ucap mbah ini. Akhirnya, aku berpamitan dan mencium tangan dengan mbah tersebut. Aku masih memikirkan hal aneh di sini. Gak ada 10 menit, aku berjalan dan pos 1 sudah terlihat. Dan aku berniat menyapa mbah. Mbah, kula wangsul riyen, matur suwun kayune. Mbah, saya pulang dulu, makasih kayunya. Saat membalik badan, aku lihat mbahnya sudah gak ada di belakangku. Aku syok. Kok mbahnya tiba-tiba bisa ngilang? Tapi akhirnya aku mikir, mungkin mbahnya udah pulang duluan kali ya. Ya udah, aku samperin deh itu teman-teman saya. Why? Teman-temanku nggak ada di pos 1, mereka udah hilang. Aku panik bukan main dong. Akhirnya, aku nunggu beberapa saat sampai ada mas-mas pendaki yang naik. Mas, tahu teman saya? Nggak, dia 4 orang gitu. Tadi yang cewek hipo terus tak tinggal cari kayu. Loh, mbak temennya sudah dibawa turun. Tadi katanya nunggu mbak. Mbaknya hilang. Wah, aku shock dong. Kok hilang gimana coba? Orang aku udah izin kalau aku cari kayu bakar, masa aku dibilang hilang? Mas, ini jam berapa ya? Tanyaku. Jam 4:30 pagi mbak, jawabnya. Saat itu aku kaget bukan main. Padahal sepertinya gak ada 30 menit buat ke rumah mbak dan ambil kayu bakar tersebut. Padahal jam 12 malam aku benar-benar udah mulai keliling cari kayu. Masa iya sekarang udah jam 4:30 pagi? Akhirnya aku diam dan disambut banyak petugas base camp. Untung iso-iso balik le. Untung bisa pulang kamu, kata petugas itu. Dan aku masih bingung dengan perkataan petugas base camp yang bilang begitu. Jadi saya ini kenapa pak? Kok kayaknya cuma jalan 30 menit, balik bisa 4 jam, kataku. Dan si bapak langsung menghela nafas panjang. Jadi gini, kamu baru aja masuk ke dunia lain. Mereka memberimu makan dan minum sebagai bentuk penghormatan dan penarikan agar kamu bisa datang kembali. Suatu saat kamu bisa saja kembali ke sana dan tidak pulang lagi. Tapi ada hal lain yang menjagamu. Dan lebih tua dari mereka yang mengincarmu, kata si bapak petugas itu. Jadi, tadi setan. Terus saya minum kopi, apa terus singkongnya apa? Duh, sing genah toh, aku mulai panik dong. Bayangin aja, kalau setan mana punya stok kopi sama singkong. Dalam batinku, mungkin kamu minum darah hewan atau darah sesaji. Singkong bisa saja daging, yaitu daging hewan dan daging sesaji. Dan kamu melihatnya sebagai makanan yang membuatmu haus, kata petugas itu. Gila gak sih? Astaga, aku minum darah. Terus aku sekarang aman-aman aja atau enggak, ucapku. Setelah kejadian itu, aku selalu kecanduan naik gunung Lawu. Hampir setahun 6 kali wajib banget naik ke sana. Kalau enggak, pasti endingnya masuk angin dan benar-benar sakit. Dan sepulang dari Lawu, 2 hari setelahnya, aku demam tinggi dan diperiksakan ke dokter. Dan katanya nggak ada penyakit apa-apa. Terus kata mbahku, aku kena sawan. Aku nggak tahu artinya sawan apaan di bahasa Indonesia. Pokoknya orang Jawa bilangnya sawan. Benar-benar demam, nggak bisa apa-apa. Malamnya aku dimimpiin didatengin. Kayak patung kayu, tapi bentuknya orang gitu. Rambutnya panjang tipis. Dan dia bilang, balekno barangku neng panggone. Balikin barangku ke tempatnya, katanya. Dan perwujudannya itu seperti jenglot. Sumpah, aku takut banget waktu itu, waktu dimimpiin. Aku sampai mikir keras, padahal aku gak bawa apapun dari Lawu. Edelweiss gak bawa, apapun gak bawa.
Dek, cuma ambil foto aja di situ. Tapi nggak tahu dengan teman-temanku yang lain. Aku nggak tahu mereka merasakan ini juga atau cuma aku saja. Akhirnya, kutanyainlah satu-satu dari mereka. Ada gak sih yang bawa barang atau apapun dari Gunung Lawu kemarin? Nah, di sini ketemu jawabannya guys. Ternyata Nia punya indera keenam gitu. Dia bisa lihat-lihat kayak gitu. Sejak dari perjalanan, dia ngerasa berat. Carrier-nya kayak udah ditemplokin gitu. Tapi dia nggak cerita apa-apa ke kita. Dan kebetulan dia juga lagi menstruasi. Sebenarnya aku bukan orang yang percaya ginian. Tapi aku sadar karena kejadian ini. Ono sing ngedutne dewe. Ada yang ngikutin kita, ujar Nia. Sopo? Siapa? Lollipop uireng tenan. Aku cuma diam dan gak bisa apa-apa, ucap si Nia. Dan si Nia ini mau bilang, tapi takutnya teman-temannya pada panik. Makanya aku lebih baik diam. Dan Lollipop itu tadi adalah pocong. Dan mukanya sangat hitam sekali. Tapi aku masih heran, kok kenapa aku yang diikutin? Hampir aja aku nggak bisa balik, padahal aku nggak tahu apa-apa. Dan sampai di sini aku masih penasaran kenapa aku yang terjebak dalam dunia mereka. Kenapa kok nggak Nia aja? Maksudku, kan dia yang ngerti gituan. Kenapa aku? Aku nggak ada salah apa-apa padahal. Sampai aku harus makan dan minum entah apa yang aku makan dan minum. Selang seminggu kejadian itu, aku pergi ke tempat simbahku dan menceritakan semuanya. Kejadian ini tuntas dan sampai ku bawa si Nia ini sebagai saksi. Oh ya, mbahku itu tua banget ya. Dia emang suka gitu-gituan dan paham tentang hal seperti ini. Awakmu pas mangkat ning Lawu, opo nggowo sing mbah kayak ide ini ya? Kamu pas ke Lawu, bawa barang yang mbah kasih apa enggak ya? Kata si mbahku. Hah? Nopo tuh mbah? Hah? Yang mana mbah? Masih bingung aku. Sing biyen mbah tahu ngekei buntelan rupone kuning. Yang mbah dulu kasih warnanya kuning. Nah, di sini aku baru inget guys. Kalau aku pernah dikasih gak tahu apaan sama mbahku ini. Soalnya aku dulu sering kesurupan kalau nonton reog. Dan ternyata si penunggu Lawu gak suka aku bawa itu, kayak benda asing. Tamu gak diundang gitu deh. Aku gak paham. Setelah akhirnya isi dari kuning-kuning itu dibersihin sama simbahku. Dan setelah itu, selang sebulan aku naik lagi ke Lawu dan benar-benar mohon izin atas kesalahanku itu. Aku naik lagi bersama teman-temanku yang sama. Kami semua merasa gak enak lagi pas naik ke Lawu ini. Si Nia bilang bahwa banyak penghuni yang mengawasi gerak-gerik kita. Tapi akhirnya semua selesai. Teror sakit-sakit gak ada lagi. Mimpi-mimpi gak ada lagi. Aku sempat berdoa di Sendang Derajat dan Hargo Dalem. Disuruh mbahku suruh minta maaf. Akhirnya pendakian itu gak ada gangguan sama sekali. Ya cuma merinding aja. Dan itulah cerita yang bisa saya sampaikan buat teman-teman Diary Horror Misteri. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai habis. Dan buat teman-teman, saya sangat-sangat terima kasih yang sudah subscribe karena channel ini baru saya bangun. Dan semoga saja channel ini bisa berkembang dan sukses nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.